Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diguyur hujan deras, sejumlah kawasan di Balikpapan terendam banjir. Puluhan bangunan yang berdiri di bantaran Sungai Karangmumus, kawasan Sungai Pinang Luar Samarinda, dibongkar petugas. 11 petugas lapas kelas 2 A Tarakan diperiksa Mabes Polri terkait dugaan pencucian uang oleh seorang tahanan dalam kasus narkoba. Motor Bapak mana? Tunggu waktu dulu. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Tarakan kini menghadapi masalah serius. Ini setelah 11 pegawainya diperiksa polisi di Mabes Polri atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan gembong narkoba bernama Hendra. 11 pegawai dimintai keterangan karena sebelumnya tersangka pernah mendekam di Blok D nomor 32 lapas tersebut. Kepala Lapas kelas 2A Sutarno memastikan 11 pegawainya itu masih berstatus sebagai saksi. Saat ini sebagian sudah kembali bertugas dan sebagian masih di Jakarta. Jika dari hasil penyelidikan itu ditemukan indikasi keterlibatan dari sebagian pegawainya, maka ia pun akan mengambil langkah cepat. Ya kan, kalau timbul masalah kasus baru kan berbeda lagi. Menunggu dulu detail-detail yang dari Mabes itu, yang gitu lah. Berarti posisi anggotanya saat ini juga lagi di Mabes, Pak, ya? Sampai saat ini? Enggak, sudah ada di sini. Sudah ada di sini? Sudah kembali aktif? Sudah. Berarti statusnya kemarin, Pak, sebagai ini, Saksi. dipanggil sebagai saksi, ya? Iya. Kalau untuk Hendra 32 sendiri, Pak, informasinya kan sudah dipindah, ya? Kalau dari lapas, kapan proses pemindahannya kemarin? Kalau informasi yang ada tanggal 18 Juli ya Pak itu ya, pemindahan ke Lapas Narkotika Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Nama Hendra kembali mencuat setelah polisi menerapkan strategi baru, yakni dengan memiskinkan terpidana kasus narkoba. Saat ini sejumlah asetnya sudah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti. Hendra yang sebelumnya ditahan di Lapas Tarakan itu dipindahkan ke Lapas Narkotika Jakarta sejak 18 Juni 2024. Itu dilakukan untuk memudahkan penyelidikan perkara dugaan pencucian uang. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sebanyak 320,37 gram sabu-sabu hasil sitaan Satres Narkoba Polres Tarakan inilah yang dimusnahkan kemarin. Pemilik narkoba yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ikut menyaksikan proses pemusnahannya. Ketiganya yakni YN, AB, dan AD. Proses pemusnahan itu dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam air. Namun sebelumnya petugas terlebih dahulu memastikan bahwa barang bukti tersebut adalah sabu-sabu. Setelahnya seluruh narkoba dilarutkan ke dalam air. Kasat Reskoba AKP Irwan memastikan ketiga tersangka itu merupakan pengedar. Jadi ketiganya kita indikasikan sebagai pengedar, kita indikasikan sebagai pengedar. Kalau modusnya kan, itu kan pengedar, ya? Mungkin Iya. dalam mengedarkan sabu ini mungkin rata itu modusnya seperti apa? Rata-rata biasanya kalau yang dengan TRSK inisial A ini yang di Bangkok ini sesuai dengan pengakuannya dia lewat kolom.
Selanjutnya bubur narkoba itu dibuang ke dalam kloset dan proses ini disaksikan oleh ketiga tersangka. Kerja polisi masih belum berakhir karena pemasoknya masih belum tertangkap. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Bus Kota Balikpapan atau Balikpapan City Trans ini siap melayani warga Balikpapan. Bus ini beroperasi di 2 koridor, yakni Batu Ampar dan Bandara Sepinggan. Warga yang baru pertama memanfaatkan bus tersebut mengaku senang. Hanya saja bagi mereka yang tidak terbiasa naik bus mengaku sempat bingung. Itu karena calon penumpang terlebih dahulu harus mengambil atau download aplikasi yang disiapkan. Mau ikut jalan lagi kan? Balik lagi malam Pak ya? Iya, balik. Ini Pak, ini kan nanti terakhir. Di SMP 10 belakang SMP 10. Ini perdana naik di Iya, keren. dari mana Bapak? Ini sebenarnya mau ke Sepinggan. Cuma lagi coba-coba aja naik. Berhentinya kan di bandara kan. Bukan akan sudah itu, nanti seperti itu kendaraan seperti itu. Bagus sih, cuma kita harus download itu ya di aplikasinya tuh supaya kita bisa tahu oh bisnisnya sudah di mana, soalnya saya tunggunya dari jam 9. Kan belum tahu kan, makanya tadi cek di Instagram kayaknya harus ini punya aplikasi dulu. Makanya jadi kalau yang nggak punya HP, misalkan yang nggak punya HP kan susah juga. Dari sopir bus diketahui total ada 9 bus yang dioperasikan. Jarak antara satu bus dengan bus lainnya yakni 15 menit. Mereka juga meminta Pemkot gencar melakukan sosialisasi agar area parkir bus kota tidak ditempati kendaraan lainnya. Ini 9 bus dan beda-beda jam. Setelah bis pertama keluar itu jaraknya 15 menit. Baru bis kedua keluar. Berarti 9 yang diturunkan hari ini? Yang diturunkan ini koridor 1 3, koridor 2 3, koridor C-nya itu 2. Mas tadi kan beda jam kan? Mas tadi kan di rambu-rambu itu ada kendala ini seperti kayak ada trek parkir atau apa. Antisipasi kedepannya gimana nih Mas? Ya minta disosialisasikan lah Mas, kan biar kita enak juga parkirnya. Pengoperasian bus kota atau Balikpapan City Trans ini tujuannya untuk mengurai kemacetan. Pemkot harus memiliki terobosan baru seiring pemindahan ibu kota negara dan Balikpapan akan menjadi daerah penyangga. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.